Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik dong Baik pastinya. dong. Baik. Dan bersemangat. Masih Tentu semangat kan untuk melaksanakan seluruh rangkaian acara pesta? Tentu Kak, semangat. Pasti dong. Pasti. Tetap semangat. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum kita mau ngapain hari ini? Udah tahu Kak. Ngapain ya? Wah, aku tahu dong. Aku tahu. Pasti kita mau podcast. Nah, bener banget nih. Kita mau podcast terkait dengan tanggapan, kesan pesan, kritik, dan juga saran terhadap seluruh rangkaian acara pesta. Tapi tidak hanya itu teman-teman, kita juga mau sharing santai, berdiskusi untuk berpikir kritis terhadap isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Ada yang sudah tahu topik diskusi kita saat ini? Apa ya? Apa ya? Lupa. Nah, topik pembicaraan sharing dan diskusi kita hari ini adalah gender stereotype. Namun sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu nih. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Hana Mary Octavia sebagai moderator di acara podcast kita hari ini. Dan aku Meila Dwi Nurini. Dan aku Rizka Febrianti Aisyah Dewi. Aku Yusdian Faza. Aku Dulfami Daki Ahmad. Nah, oke. Sekarang kita udah kenal nih sama satu sama lain. Sekarang aku mau minta tanggapan dong dari teman-teman, gimana sih kesan dan tanggapannya terhadap rangkaian acara pesta kita kali ini. Bisa dimulai dari Fahmi. Baik, tanggapan atau kesan dari acara pesta pada tahun ini tuh acaranya seru banget ya. Tugasnya tuh seru-seru banget. Terus kakaknya juga baik-baik banget. Terus tugasnya tuh kayak ngelatih kita buat mengatur waktu kita, terus bisa memperkuat relasi juga, terus memperkuat angkatan juga, terus seru deh pokoknya gitu. Oke, bisa dilanjut, Faza. Ya, kalau menurutku pesta ini sangat bermanfaat. Banyak sekali insight-insight baru yang kita bisa dapatkan tentang statistika, tentang apa-apa yang ada di lingkup statistika ini. Terus bisa memperkuat kekompakan satu angkatan kita juga. Dari tugas-tugas kita belajar bareng, ngerjain bareng, itu sangat memperkuat kekompakan kita. Terus menambah relasi juga ke kakak tingkat, ke dosen-dosen, dan masih banyak lagi. Ya walaupun untuk beberapa waktu ke depan masih akan struggle sih. Begitu saja, tetap semangat pokoknya. Oke, bisa dilanjut. Kalau dari aku sendiri sih kegiatannya itu sudah pasti sangat seru ya. Bermanfaat juga karena saya jadi lebih mengenal, lebih dekat dengan teman-teman baru saya. Selain itu, saya juga jadi mengenal tentang kating-kating, dosen, dan segala sesuatu yang ada di statistika UGM ini. Oke, kalau dari aku mungkin rangkaian pesta ini sangat seru juga dan menyenangkan tentunya karena di sini juga saya dapat mengenal banyak teman-teman, mengenal lebih jauh tentang statistika, dan juga dapat mendapatkan cerita-cerita yang menarik dari para alumni, para dosen, dan juga mahasiswa berprestasi. Nah, di sini saya juga mendapatkan banyak motivasi untuk dapat berkembang baik di statistika. Wah, keren-keren banget ya kesan dan tanggapan teman-teman terkait dengan rangkaian acara pesta kita kali ini. Nah, kalau dari aku sendiri, tanggapan aku terhadap acara pesta kita yang pasti seru banget dong, dari mulai first gatheringnya yang kece abis, games yang sangat seru, sampai sesi pemaparan materi dari Kak Gufron yang sangat insightful dan bermanfaat untuk kita semua. Serta dilanjutkan dengan studium generalis 1 dan 2 yang juga tidak kalah menarik. Ada juga tugas-tugas yang diberikan dan tentunya bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa baru. Nah, setelah kesan dan tanggapan, aku mau dengar dulu nih, teman-teman pasti punya dong kritik dan saran terhadap rangkaian acara pesta kita kali ini. Boleh disampaikan ya teman-teman? Kalau dari aku sendiri untuk sarannya mungkin karena kita di Stadium General 1 sampai 2 kemarin itu online, kalau dari aku mungkin bisa dilakukan secara offline agar acaranya bisa lebih mengenang gitu. Kalau dari aku sendiri juga lebih baik kegiatannya offline karena di beberapa peserta ada masalah dalam jaringan atau dan segala lain perangkatnya juga.
Kalau dari aku apa ya? Mungkin deadline-nya sih. Aku masih struggle dengan deadline-nya, jadi mungkin bisa diperpanjang. Kalau dari aku sih hampir mirip sih sama teman-teman yang lain. Mungkin dari acaranya itu bisa di offline-in aja, kemudian sama tugas-tugasnya diseruin lagi gitu. Wah, oke teman-teman. Kalau dari aku sendiri mungkin terkait dengan jadwal dan waktu ya, karena eh, rangkaian acara pesta kan dilaksanakan di hari weekend, ada yang di hari Sabtu dan ada yang di hari Minggu. Mungkin untuk teman-teman yang non-Muslim ada yang beribadah nih di hari Minggu, jadi ada beberapa yang izin dan tidak bisa ikut. Dan mungkin itu bisa menjadi salah satu saran dan kritik aku untuk rangkaian acara pesta kita kali ini. Teman-teman, kita sudah masuk di acara utama dalam podcast kita hari ini, yaitu sharing dan diskusi untuk berpikir kritis terkait dengan gender stereotype. Apa sih itu gender stereotype? Teman-teman ada yang udah tahu belum? Nah, gender stereotype didefinisikan sebagai generalisasi yang berlebihan dari karakteristik, perbedaan, dan atribut kelompok tertentu berdasarkan jenis kelaminnya nih. Nah, gender stereotype adalah kategori luas yang merefleksikan kesan dan keyakinan tentang apa perilaku yang tepat untuk pria dan wanita. Hal tersebut juga bisa kita definisikan sebagai kontrol sosial yang bersifat menentukan preferensi sikap maupun perilaku terhadap kedua gender yang dianggap ideal dan dapat diterima oleh masyarakat, serta disertai dengan konsekuensi tertentu jika seseorang bersikap ataupun berperilaku di luar preferensi tersebut. Stereotip juga dapat didefinisikan sebagai pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Nah, terkait dengan hal tersebut, aku mau denger dong bagaimana tanggapan ataupun perspektif teman-teman terhadap isu-isu gender stereotype yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Bisa dimulai, Kak? Oke, kalau menurutku stereotip gender itu kan udah melekat ya di masyarakat. Ya, Nah, biasanya kita tuh dianggap kalau perempuan itu dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Terus kan laki-laki itu juga biasanya dianggap lebih mampu untuk menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Biasanya di masyarakat tuh stereotip gender itu udah ditanamin sih sejak anak-anak. Biasanya anak-anak tuh kalau misalnya laki-laki tuh harus main bola, nggak boleh main boneka. Karena kalau main boneka tuh dianggapnya lebih feminim dibandingkan dianggap lebih feminim. Jadi hal ini juga menjadikan kebebasan anak-anak untuk memilih apa yang mereka mau tuh jadi lebih sulit gitu. Nah, terus juga biasanya anak-anak perempuan itu identik dengan memasak. Masak-masak itu biasanya identik sama anak perempuan. Jadi biasanya anak cowok tuh nggak bisa masak atau mereka tuh nggak mau memasak karena dianggapnya kalau masak itu tugasnya anak perempuan gitu. Padahal banyak chef di luar negeri yang justru cowok ya, teman-teman. Iya, benar Nggak hanya banget. di luar negeri, di Indonesia. Oh iya, di Indonesia juga juga. banyak, iya Iya, benar-benar. malah Ada kompetensinya juga. Iya, iya, bener benar. banget. Malah kebanyakan kan biasanya chef itu malah cowok ya pekerjaan Iya. chef itu. Jadi harusnya tuh kita bisa mengubah stigma bahwa perempuan itu yang harus masak sedangkan laki-laki enggak gitu, harus kita ubah gitu. Itu sih kalau menurutku. Oke. Kalau menurutku sendiri ini, gender stereotype membuat seseorang lupa akan kepribadiannya sendiri. Sepertinya kayak kita mau melakukan sesuatu, kayak contohnya adalah memasak. Kita takut akan pandangan masyarakat kalau saya jadi lebih feminim atau gimana gitu. Lalu kayak kalau dari sisi perempuan, perempuan dianggap sebagai ibu rumah tangga yang apabila kalau melakukan suatu pekerjaan kayak bekerja hingga larut malam gitu, kayak meninggalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga itu kadang dianggap lebih negatif dan begitu. Padahal zaman sekarang justru banyak perempuan ataupun ibu-ibu yang melakukan tugas tuh secara berbarengan gitu. Ada yang wanita karir sekaligus ibu rumah tangga dan itu keren banget kan bisa membagi waktu. Apalagi yang ibu-ibu yang ada juga sih ibu-ibu yang single parent juga itu kan. Iya Oh benar. ya, Bisa itu keren banget. mencari nafkah, mengasuh anak, melakukan semuanya tuh sekaligus gitu. Jadi kalau menurutku tuh stereotip gender penilaian kaku itu
sudah berdasarkan stigma-stigma yang sudah mengakar di pikiran masyarakat luas dan sudah turun-temurun itu sudah sangat ketinggalan ya menurutku ya. Itu sudah dari zaman dulu stigmanya seperti itu aja kayak tadi cewek harus bisa masak, cowok gak boleh nangis gitu. Kemudian kalau dari aku sih hampir mirip sih sama teman-teman. Jadi aku mau nambahin tentang upaya atau solusi untuk mencegah gender stereotype tadi. Menurutku setiap individu tuh mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita tuh harus kayak mengurangi ekspektasi kepada seseorang berdasarkan stereotip gender tersebut begitu. Kalau begitu berarti jika kita tidak melakukan sesuatu yang salah, berarti kita harus tetap lakukan itu. Iya benar. Abaikan kritik-kritik atau gibahan-gibahan yang masih terikat dengan stereotip dari orang lain mungkin. Jadi diri sendiri gitu ya. Jangan Percaya diri. Just be jangan karena yourself. perspektif buruk orang lain bisa mempengaruhi apa yang kita suka gitu. Iya, Iya benar-benar. benar banget. Oke. Nah, berdasarkan tanggapan dan perspektif teman-teman yang sudah disampaikan tadi, tentunya isu dan permasalahan gender stereotip ini sangat meresahkan serta merugikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menanggapi hal tersebut, tentunya perlu ada solusi bagaimana mengatasi stigma, perspektif, dan perilaku masyarakat yang masih melakukan gender stereotip ini. Nah, teman-teman, ada yang punya solusi nggak nih? Gimana cara mengatasi isu dan permasalahan gender stereotip yang yang sedang marak di lingkungan masyarakat saat ini? Mungkin Aku ada yang punya solusi. ada nih satu nih. Iya. Kita tuh jangan menormalisasi suatu stereotip. Jadi kita berhenti kalau kita ada suatu stereotip kita berhenti di situ aja. Kita jangan meneruskan. Jadi kita nggak menormalisasi stereotip itu loh. Misalnya cowok kok nggak bisa masak, terus kita aja setuju-setuju aja itu jangan. Harus dilawan ya justru. Pola pikirnya diubah gitu Ya, ya. pola pikir, Pola mindsetnya juga. Iya. mindset. Nah, oke. Nah, teman-teman, kita sudah berdiskusi tentang apa itu gender stereotype, bagaimana tanggapan dan perspektif teman-teman terkait dengan hal tersebut, serta solusi dan saran terhadap isu-isu gender stereotype yang marak saat ini. Nah, sebagai kesimpulan, gender stereotype dapat dilukiskan seperti gambaran dalam kepala seseorang dan terdiri dari sejumlah sifat dan harapan yang berlaku bagi suatu kelompok. Padahal bisa saja gambaran-gambaran tersebut sebenarnya tidak akurat, karena stereotip merupakan suatu generalisasi tentang sifat-sifat yang dianggap dimiliki oleh orang-orang tertentu tanpa perlu didukung oleh fakta objektif. Oleh karena itu, mari bersama kita hentikan gender stereotip. Ya, Mari. Kita hentikan. Oke. Nah, kita sudah masuk nih di penghujung acara. Gimana nih, seru kan podcast kita hari ini? Seru banget. Iya. Seru banget. Pastinya dong, pasti seru. bermanfaat. Iya, selain seru tentunya acara podcast ini juga insightful dan bermanfaat bagi kita semua. Benar. Oke, teman-teman. Tetap semangat ya melaksanakan acara pesta kita berikutnya. Sukses selalu untuk kita semua dan terima kasih. Sukses selalu semuanya. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih.